Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Eli Anggi bersama Anggi. Akhirnya aku bisa sharing lagi, aku bisa nyapa kalian semua. Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih ya sudah ngeklik videonya. Semoga video yang aku sharing akan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa dukungannya ya, agar aku tetap semangat sharing kepada kalian semua. Oke, jadi di video kali ini aku mau sharing tentang kehamilan aku. Alhamdulillah, aku diberikan rezeki lagi. Ini adalah kehamilan ketiga dan insya Allah anak kedua gitu. Karena aku pernah keguguran di kehamilan pertama. Sebetulnya ini adalah kehamilan yang aku nantikan juga, karena rencananya aku ingin hamil lagi setelah anak usia 2 tahun gitu. Tapi ternyata aku dikasih positifnya pas anak 2,5 tahun. Jadi aku nunggu setengah tahun lah untuk menjadi positif gitu. Nah, di video kali ini aku mau sharing tentang kehamilan di trimester pertama. Nah, for your information, alhamdulillah hari ini tepat video yang aku buat sekarang, aku hamilnya sudah menginjak ke 6 bulan, 25 mingguan lebih gitu. Tapi nggak apa-apa ya, aku sharingnya di kehamilan trimester pertama, karena nanti juga aku bakal sharing tentang kehamilan aku di trimester kedua juga gitu. Jadi bertahap gitu. Nah, di video kali ini aku mau ngomongin tentang tentang gimana aku ketahuan bisa positif. Nah, kemudian aku mau ngomongin juga tentang setelah udah ketahuan sendiri positif nih di rumah, aku pergi ke bidan dan dokter. Setelah itu aku juga mau sharing apa aja yang aku rasa gitu, terus apa aja penanganan selama masalah-masalah kehamilan di trimester pertama yang aku alami itu gitu. Nah, jangan lupa untuk tonton videonya sampai habis ya, tentang gimana aku ketahuan bisa positif. Nah, kemudian aku mau ngomongin juga tentang setelah udah ketahuan sendiri positif nih di rumah, aku pergi ke bidan dan dokter. Setelah itu aku juga mau sharing apa aja yang aku rasa gitu, terus apa aja penanganan selama masalah-masalah kehamilan di trimester pertama yang aku alami itu gitu. Nah, jangan lupa untuk tonton videonya sampai habis ya. Jadi aku mau sharing tentang gimana ketahuan aku hamil. Sebetulnya ketahuan hamil itu aku juga bersyukur banget, karena aku ketahuan hamilnya itu sebelum aku menstruasi ya. Jadi menstruasi aku biasanya kan akhir bulan ya, tanggal 27. Waktu itu terakhir itu April ya, 27 April tuh HPTP-nya gitu. Terus Mei 2022 kan Lebaran ya, Idul Fitri, dan aku mudik tuh. Nah, dari situ Lebaran pun aku masih menstruasi. Nah, setelah bulan Juninya itu sebelum tanggal 27-nya aku udah ngerasa nggak enak badan banget. Aku sudah ngerasa kayak greges-greges, tapi kok gregesnya beda, bisa berhari-hari dan nggak hilang-hilang. Jadi sepanjang hari tuh ngerasa kayak badan tuh ngawang gitu loh, ngawang tapi nggak jelas gitu lah, pokoknya nggak jelas, rasanya hawanya tuh nggak jelas. Dan aku karena udah pengalaman ya, jadi aku ngerasa ini kayaknya beda nih gitu. Biasanya aku minta beliin tolak angin atau nggak minta dikerok, aku tuh nggak mau. Ini kayaknya beda nih, aku kayaknya perlu test pack nih. Akhirnya aku memutuskan untuk cek pakai test pack. Nah, alhamdulillah ternyata 4 hari sebelum mens aku udah cek dan hasilnya memang positif, meskipun masih samar banget. Aku masih simpen banyak banget sih gitu. Yang stick-stick kayak gini ada 5 atau 6, cuma udah pada hilang. Ini yang aku simpen sisanya. Mana ya, aku tuh udah agak lupa ya, soalnya warnanya udah kayak gini. Mungkin gak terlalu jelas ya, karena gak ngeliat langsung kayak gini gitu. Udah tuh aku sampai beberapa kali test pack ini. Aku pakai merek yang murah aja sih, yang One Med, karena aku punya stoknya ini di rumah ya. Ini banyak banget tuh.
Ini ada 5. Kemudian aku karena belum yakin, akhirnya keesokan harinya aku tes pack lagi dan masih samar lagi. Karena memang 4 hari sebelum mens sih aku ngetesnya. Tapi meskipun samar, aku yakin itu adalah positif gitu. Nah akhirnya karena setiap hari tes pack dan hasilnya belum maksimal, aku mikir kayaknya mesti ganti ini nih, tes pack nih yang lebih bagus lagi. Akhirnya aku minta tolong suami buat belikan, dan belikan yang kayak gini, merek Akurat ya, nggak apa-apa lah ya aku ngasih tau merek. Terus yang satu merek andalan kalau nggak salah yang ini, dan ternyata yang andalan hasilnya samar juga gitu, beda sama yang Akurat. Akurat tuh lebih jelas banget. Nah di situ aku sudah yakin karena udah hampir 2 minggu aku ngetes sendiri di rumah pakai test pack. Ketika harusnya tanggal 27 Juni aku mens, ternyata itu nggak mens. Akhirnya aku nunggu sekitar 3 hari apa 5 hari gitu, aku lupa, 27, 28, 29, pokoknya nunggu 3 hari apa 5 hari. Akhirnya aku pergi ke puskesmas untuk bertemu dengan bidan gitu, dan ya di situ nggak dites lagi sih, nggak dites lagi. Nih dikasih buku pink kayak gini, ini yang terbaru. Kalau ini yang lama, ini 2018. Kalau yang terbaru kayak gini, bolak-balik. Oke, kenapa aku perginya ke puskesmas? Karena di puskesmas itu free ya. Sebenarnya bukan itu sih, karena memang aku udah cocok sih sama pengobatan di puskesmas gitu. Bidan-bidannya juga aku suka gitu, nyaman. Terus ya udah, karena masih baru ketahuan positif, bidan pun nggak ngecek pakai Doppler untuk perut kita karena nggak kedengeran juga gitu. Paling cuma di tensi aja, dan tensi aku memang rendah banget. Akhirnya pulang, tapi karena aku juga mesti meyakinkan diri ini kehamilan aku seperti apa, akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke dokter spesialis kandungan di rumah sakit untuk melakukan cek USG. Dan alhamdulillah aku cek USG dan hasilnya memang aku positif hamil ya, dan ada kantung janinnya ya, ada kantung janinnya juga. Terus janinnya waktu itu aku baru 6 minggu 4 hari. Kalian bisa lihat gak sih ini ya, ini ukuran janinnya masih kecil banget, masih 0,81 cm. Termasuknya udah ketahuan lebih cepat karena kehamilan aku sebelumnya 8 minggu baru ketahuan gitu. Ini 6 minggu 4 hari udah ketahuan gitu. Di trimester 1 apa aja yang aku rasa sama seperti kebanyakan wanita hamil, yaitu mual muntah. Mual muntah itu udah pasti, dan itu yang membuat aku yang tadinya 65 kilo jadi turun jadi 63 gitu, karena benar-benar nggak bisa masuk apapun. Aku suka cuma buah-buahan ya, terutama mangga, dan kebetulan lagi musim mangga, kebetulan banget untungnya lagi musim gitu, jadi gampang nyarinya. Terus aku juga makan paling ubi gitu, itu pun harus dipaksa dan itu keluar lagi gitu. Terkadang nggak makan sama sekali sampai asam lambung aku tuh naik ke kayak tenggorokan gitu, dan keluarlah cairan asam lambungnya yang warna kuning hijau gitu lah. Jadi itu pahitnya minta ampun. Dan ya sebetulnya lapar, cuma susah nerima gitu loh, susah banget terima. Dan itu yang membuat aku punya banyak masalah kesehatan lainnya juga. Kayak kepala tuh bukan sekadar sakit kepala, tapi bener-bener kayak ditancapin paku, pusing, kunang-kunang gitu, muka pucat, rambut tuh rontok, bisa sehari bisa segumpal gini. Aku tuh pengennya jambakin rambut. Semestinya kalau normalnya orang dijambak begini sakit ya sama orang lain ya, tapi aku tuh nggak ngerasain sakit, malah aku sering minta suami buat menjambakin. Terus kadang kalau ibuku juga aku minta tolong jambakin juga, karena bener-bener saking sakitnya banget, bener sakit banget sampai rontok juga. Ya aku nggak masalah, aku yang penting aku tuh nyaman. Aku mikirnya aku butuh kenyamanan gitu, karena kepala aku tuh benar-benar sakit, nggak ada toleransinya gitu. Sampai akhirnya aku bingung, makan ini salah, begini salah. Akhirnya konsul ke dokter SPOG lain ya, via Alodoc gitu, dan dikasihlah obat yang bagus untuk
mual, pusing gitu. Tapi tetap gitu, aku tetap ngalamin hal itu, sakit kepala berlebihan itu masih, lemes masih, tensi aku rendah banget 80/60, sampai tiap bulan ke bidan pun aku kayak mau pingsan, sampai bidannya tuh, ya Allah udah langsa banget orang hamil kayak gini gitu. Tapi ya begitu, gimana lagi gitu kan. Akhirnya bulan berikutnya juga aku ke SPOG lagi. SPOG juga bilang ya kamu sedang mengalami peningkatan hormon, memang itu tandanya janinnya sedang berkembang, begitu. Dokter selalu nangin kayak gitu, tapi memang betul perkembangan janin di dalam rahimku memang bagus, tidak ada masalah, hanya badan aku ini yang penuh dengan masalah. Jadi aku juga dari awal ketawa, dari berapa week ya, 10 week lah aku udah mengalami keputihan juga gitu. Pokoknya kalau orang diumpamakan itu aku benar-benar kayak orang pingsan aja gitu, nggak bisa ngelakuin apapun, masak ini itu nggak bisa, aku hanya bed rest aja gitu ya. Sesekali aku bangun beberes gitu, cuma terkendala dengan kepayahan aku gitu. Jadi benar-benar aku harus ya menikmati semua yang aku rasa, karena memang itu kata dokter itu hormonal gitu. Jadi semakin kamu ngalamin kayak gini gitu, mual muntah, mabuk parah, ya memang hormonnya lagi tinggi gitu. Ditambah aku tuh keputihan parah banget gitu. Memang sih nggak warna yang hijau atau kuning gitu, cuma memang banyak banget, bisa kayak air kencing gitu loh, cer gitu. Dan itu nggak nyaman banget, bayangin deh, badan lagi nggak bisa buat ngapa-ngapain, kepala sakit, rambut rontok, terus muka tuh jerawatan parah. Ya ini jerawatan parah, ini udah nggak ada ya, nggak bisa makan, minum pun aku yang biasa minum air rebusan aku nggak doyan, aku harus minum satu merek air mineral gitu, karena aku bisa ngerasain perbedaan air mineral satu dan yang lainnya itu nggak sama gitu. Intinya buat kalian yang lagi ngalamin hal serupa, tetap semangat, kalian pasti bisa melaluinya, karena memang itu hormonal. Dan yang paling penting ikhlas, kalau kata dokter SPOG aku itu harus ikhlas ya, karena memang ya begitulah ibu hamil, memang sepatutnya memang yang sebagai pasangan itu ngedukung gitu. Ini tuh bukan dibuat-buat, apalagi sengaja dilebay-lebayin atau pengen dimanja-manja tuh enggak, tapi memang nyatanya tuh kita ngerasain kayak gini gitu. Mungkin orang lain lihat di luar itu hamil cuma perut gede, jerawatan gini, terus mual muntah, tapi di dalamnya itu prosesnya tuh luar biasa gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam, gejolak apa, hormonal naik turunnya seperti apa, mood swingnya tuh seperti apa gitu. Jadi buat pasangan atau orang-orang terdekat yang ada yang lagi hamil gitu, mohon pengertiannya. Dan intinya kami tuh nggak butuh dibelas kasihani sih, cuma dikasih sedikit perhatian aja, dikasih pengertian aja bahwa oh kayak lagi hamil, nggak suka bau ini, nggak suka bau itu ya. Aku benar-benar nggak masak sama sekali juga, karena bau bumbu itu aku udah pasti muntah, mual. Dan yang paling aku sebel ketika mual adalah aku cuma makan sepotong gini tapi mualnya tuh banyak banget, entah apa aja yang keluar, tapi itu kayak bukan makanan yang keluar, itu bukan cuma makanan, aku nggak tahu ya, boleh aku deskripsikan nggak apa aja yang keluar. Jadi yang keluar tuh kayak hitam-hitam kayak darah, aku nggak tahu itu darah atau apa ya, cuma bentuknya tuh hitam, terus ada cairan yang kental gitu. Karena kalau makanan nggak mungkin, karena aku nggak makan makanan yang berlebihan, boro-boro makan berlebihan, makan dikit aja enggak gitu. Jadi ya emang kalau disuruh paksa makan, aku tuh kayak, bukannya kita nggak mau makan ya, kita tuh pengen makan apa aja gitu, pengen gitu. Cuma beneran dalam tubuh kita tuh memang ada sesuatu yang berbeda gitu, ada sesuatu yang sedang terjadi yang kita nggak bisa kontrol, yang kita tuh nggak bisa ngendaliin. Tubuh kamu tuh harus suka makanan ini ya, karena ini sehat, ini enak loh, kita nggak bisa kayak gitu. Dan aku cuma minta ke pasangan aku untuk sabar, beneran deh, ini cuma wanita yang bisa kayak gini loh, mungkin laki-laki nggak akan sanggup nahan gejolak kehamilan ini gitu ya. Ini belum masalah perut membuncit ya, ini baru ketahuan hamil berapa minggu ya, baru sebulan 2 bulan lah gitu.
tapi udah segininya banget gitu. Terus di kehamilan trimester pertama tuh aku menggigil terus, sehingga siang malam keadaan panas pun aku pakai pakaian panjang, celana panjang yang tebel, bahkan kadang double. Aku juga nggak paham. Biasanya orang hamil itu gerah, cuma mungkin itu baru trimester pertama, beda gitu ya, karena di trimester berikutnya aku malah gerah banget gitu ya. Jadi aku tuh tiap hari tuh kayak mau nangis terus, nangisnya ngerasa kayak menjadi beban buat pasangan, beban buat keluarga, karena aku nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngerjain kerjaan rumah. Aku yang biasanya ngurusin anak, aku jadi berkurang intensitas bermain sama anaknya. Satu hal sih yang bikin aku selalu kuat adalah kalau dapat support system gitu dari pasangan dan orang tua gitu, karena di kehamilan awal-awal itu perasaan kita tuh sensitif banget. Untuk menjaga psikis ibu hamil itu jangan diocehin gitu loh, beneran deh, dikasih aja apa yang dia. Kalau tahu suaminya banyak pengertian tentang hal-hal kecil itu aja udah seneng kok gitu. Sebenarnya di trimester pertama itu penyelesaiannya adalah support system dari pasangan ya, itu yang paling penting sih. Mau makan enak apapun, aku yakin kalau orang yang lagi mabok pasti susah untuk masuk, susah untuk terima gitu. Nah pas udah mau trimester kedua, 3 buat pasangan nggak boleh pelit-pelit juga, karena biasanya udah doyan makan nih gitu. Untuk cerita di trimester kedua aku bakal lanjut ya di part keduanya. Sekian dulu cerita dan sharing yang cukup panjang ini di trimester pertamanya, karena kehamilan itu luar biasa ya. Jangan cuma dilihat di luarnya aja, oh perutnya membesar, mau muntah, tapi di dalamnya itu kompleks sekali gitu ya. Terima kasih ya teman-teman, semoga kalian sedang berjuang menjalankan kehamilan tetap diberikan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan. Ingat, sebentar lagi kalian akan bertemu dengan malaikat kecilmu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.